Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, siap melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, coaching, supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Febriana dari SMK Negeri Muara Bliti. Pipin Andika, SMA Negeri Simpang Semambang. Saya Abdurrahman Khais dari SMA Negeri Raksa Budi Kabupaten Musirawas. Baiklah, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febri. Baik, waalaikumsalam Pak Pipin. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Pipin. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan belajar mengajarnya hari ini Bu? Apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan baik Pak Pipin. Alhamdulillah ya. Ibu sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi ya Bu ya mengenai kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya termasuk itu kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi hari ini sebelum Ibu melaksanakan coaching nanti dengan Pak Hais, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Febri mengenai pelaksanaan coaching tersebut sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Nah, Ibu Febri dalam pelaksanaan coaching nanti, apakah Ibu sudah menyiapkan hal-hal yang mungkin Ibu butuhkan untuk pelaksanaan coaching tersebut? Baik Pak, sudah saya siapkan Pak. Itu kalau untuk ke kondisi ruangan sudah saya siapkan gitu ya. Untuk kesiapan diri itu saya sudah menyiapkan alur tirta ya Pak sama prinsip coaching. Oh iya, jadi kompetensi yang sudah Ibu siapkan tadi mengenai kompetensi coaching dan alur tirta. Nah, kompetensi apa lagi yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Karena ini coachnya punya masalah ya Pak ya. Iya. Jadi saya mungkin mendengarkan dengan sepenuhnya Pak. Iya. Agar yang coach saya nanti menemukan ide-ide dan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Iya, jadi Ibu Febri akan mendengarkan dengan seksama permasalahan yang dialami oleh coach nanti Ibu ya, agar coach ini bisa memunculkan ide-ide untuk pemecahan masalah tersebut. Ya benar sekali Ibu ya. Kemudian Ibu dalam pelaksanaan coaching tersebut, hal spesifik apa sih yang akan Ibu lakukan mengenai kompetensi yang Ibu miliki dalam proses coaching tersebut? Kompetensi ya Pak ya? Ya. Mungkin saya akan menanyakan coach itu tujuannya apa, kemudian rencana aksi dari coach saya itu apa, termasuk juga bentuk tanggung jawabnya Pak. Iya. Jadi sesuai dengan alur tirta ya yang akan dilakukan seperti itu. Nah, dalam proses pelaksanaannya nanti setelah Ibu selesai melaksanakan coaching, indikator apa yang akan menunjukkan keberhasilan dari proses coaching Ibu tersebut? Indikator? Iya. Mungkin ini Pak, penerapan prinsip coachingnya nanti Pak. Iya. Jadi penerapan prinsip coaching terhadap coach tadi akan menjadi indikator bagi Ibu untuk melihat keberhasilannya. Bisa dijelaskan secara lebih terperinci Bu? Baik Pak. Seperti apa? Dengan coach saya menjelaskan beberapa persoalan masalah yang dia hadapi kan Pak. Dengan saya meng-coaching dia nanti, coach saya akan menemukan solusi atau ide-ide terhadap masalah yang dia hadapi agar tujuannya tercapai Pak, kayak gitu. Iya. Apakah selama ini Bu sudah pernah melakukan coaching sebelumnya Bu? Sudah Pak. Sudah pernah. Bagaimana pengalaman Ibu ketika melaksanakan coaching sebelumnya? Apakah ada permasalahan, sesuatu yang dihadapi? Kalau mengenai perasaan ya Pak, kalau pemula kita ada rasa ini ya Pak ya, takut ada
grogi gitu grogi ya. ya, grogi ya Pak ya. Iya. Karena sudah dilakukan berkali-kali, insya Allah untuk coaching ini nanti Pak diusahakan berjalan dengan lancar Pak. Iya. Artinya kalau sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan coaching, kemudian Ibu merasa ada nervous, grogi, hal apa yang Ibu lakukan agar perasaan tadi hilang untuk pelaksanaan ini, Bu? Mungkin dimulai dari diri dulu ya Pak, Iya. berlatih terus Pak. Oh iya. Jadi Ibu banyak berlatih, Bu ya, Iya. agar hal tersebut tidak dirasakan menjadi masalah dalam proses coaching berikutnya. Oke, baiklah Bu. Jadi ketika Ibu melaksanakan coaching di sebelum-belumnya, apakah kompetensi coaching yang Ibu lakukan ini sudah berjalan dengan baik, ataukah masih ada hal-hal yang perlu Ibu kembangkan? Alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Mungkin yang Iya. perlu dikembangkan Pak untuk ini Pak, yang proses coachingnya Pak. Iya. Karena kadang coach saya ada yang kurang fokus Pak. Iya, jadi Iya. Jadi lebih banyak fokus lagi, Ibu ya. Iya. Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Setelah ini nanti saya persilakan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan coach kita Pak Abdurrahman Hais. Semoga coaching ini berjalan dengan lancar. Saya izin untuk mengamati dan mengobservasi proses coaching yang Ibu lakukan. Baik Pak. Ya, terima kasih Ibu ya. Silakan dimulai coachingnya Saya dengan Ibu panggil ya. Silakan Bu ya. coach saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam Pak Ais. Baik Pak, tadi saya setelah istirahat kepala sekolah menemui saya bahwa Pak Ais memanggil saya Pak. Iya benar. Iya, kalau boleh saya tahu maksud dan tujuan Bapak memanggil saya kenapa Pak? Oh iya Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bersedia berbincang-bincang dengan saya. Jadi maksud tujuan saya ingin menemui Ibu Febri yaitu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya berharap nanti bisa mendapatkan solusi atau arahan dari Ibu Febri. Ini berkenaan mengenai masalah ini Bu, jadi kan saya itu kan sering dipercaya sebagai ketua panitia kegiatan itu ya di sekolah. Nah, kalau setiap kali saya melaksanakan kegiatan itu masih ada beberapa rekan guru itu yang ya bisa dikatakan tidak aktif dalam kegiatan tersebut. Misalnya memperingati hari besar agama Islam ataupun memperingati hari-hari besar nasional ataupun kegiatan yang lain, dan sepertinya kok jarang malah aktif. Ada yang cuma datang di sekolah tapi tidak hadir sepenuhnya. Nah seperti itu ya, mohon bantuan dari Ibu, arahan-arahannya seperti apa nantinya. Baik Pak, berdasarkan cerita Bapak itu Iya. sudah sering ya Pak ya? Ya sering Bu, sering ya. Jadi Pak, setelah Bapak mengetahui guru-guru Bapak itu sering males-malesan ya Pak untuk hadir dalam acara besar hari Iya, ini. iya. Nah, itu langkah-langkah Bapak apa untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Kalau selama ini Bu, ketika ada beberapa guru yang seperti itu saya laporkan ke manajemen sekolah, baik itu kurikulum ataupun laku kepala sekolah tingkat kesiswaan. Bahkan tidak jarang juga saya langsung menyampaikan kepala sekolah bahwasanya kondisi rekan-rekan guru kita itu tidak 100% kompak dalam menjalankan kegiatan. Nah, seperti itu Bu. Namun ya ada yang sudah beberapa kali dipanggil tapi ya kadang masih ngulang lagi. Artinya ya mungkin ya habis dipanggil ya mungkin aktif, setelah itu ya kembali lagi. Nah seperti itu Bu, emosi jadi saya. Iya ya Pak, naluri itu ya Pak. Naluri, benar. Tadi kan Bapak bilang ini ya ngelapor kepala sekolah. Tanggapan kepala sekolah bagaimana Pak? Iya ya, beliau sangat menyayangkan ya kalau ada misalnya guru yang seperti itu ya, dan beliau juga
langsung memberikan pembinaan biasanya dalam kegiatan atau forum-forum umum, misalnya saat rapat itu beliau selalu menghimbau, memotivasi dan mendorong agar semua guru itu untuk berperan aktif dalam semua kegiatan sekolah. Nah, seperti itu. Namun ya tadi karena masalah yang dihadapi itu bukan masalah kriminal atau masalah yang membahayakan, jadi ya sifatnya hanya diberikan pembinaan seperti itu. Seperti itu, Pak. Iya. Selain pembinaan mungkin ada langkah-langkah lain, Pak, yang bisa Bapak terapkan agar rekan guru-guru Bapak di sekolah itu bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan hari besar. Iya. Benar, Bu. Jadi ketika saya tanya, ketika evaluasi di rapat itu memang banyak yang mengatakan bahwasanya kita tidak ada SK-nya. Nah, seperti itu, ya tidak ada SK-nya. Nah, akhirnya langkah yang rencananya akan saya coba, yaitu saya akan membuatkan SK kepanitiaan dengan nama-nama guru yang ikut jadi panitia. Saya ikutkan semua, nanti saya masukkan ke guru kepanitiaan, kita buatkan SK-nya secara resmi, dan itu nanti rencananya akan saya tempel baik di papan pengumuman maupun langsung di grup WA sekolah. Akan nantinya beliau tahu dan ada SK-nya, dan mungkin juga SK ini nanti akan bermanfaat bagi rekan-rekan ya, seperti itu. Baik, Pak. Untuk pembuatan SK itu kapan kira-kira Bapak mau buat itu, Pak? Itu nanti akan kita buatkan ketika kita akan mengadakan kegiatan. Oh Jadi, iya. beberapa minggu misalnya kan sebelum ada kegiatan, misalnya kegiatan memperingati hari ulang tahun sekolah, kan nanti beberapa minggu atau beberapa bulan nanti kita sudah menyiapkan susun kepanitiaan, kita buatkan SK-nya, kemudian nanti kita adakan rapat-rapat kepanitiaan. Iya, baik, Pak. Apalagi ini mau ada acara tahun baru Islam ya, Pak, Iya, ya. iya, benar, Nanti mungkin bisa disegerakan, Pak, buat Iya, SK-nya. benar. Biar biasanya kalau kita ada SK itu guru-guru kita bertanggung jawab, Pak. Benar, iya. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan, kira-kira ada hambatan apa tidak, Pak? Hambatan apa yang mungkin akan terjadi ke depannya kayak gitu, Pak? Iya, benar sekali, Bu. Tentunya nanti ada hambatan-hambatan yang akan saya hadapi nantinya di pertengahan jalan, ya meskipun yang sudah membuat penelitian mungkin ketika saat rapat, ya kan, karena rapat ini kan harapan saya itu kan rapat ini tidak mengganggu proses belajar, jadi mungkin bisa di luar jam pelajaran, nah seperti itu. Nah rencananya ketika saya rapat di luar belajar, tentunya kan tidak semua guru yang akan hadir, kan? Mungkin ada juga yang nanti akan izin, akan tidak mengikuti kegiatan gitu, ada yang mengikuti rapat. Oh, ya. Dengan rencana yang Bapak buat itu komitmen apa yang bisa membuat Bapak lebih yakin? Ya, saya mempunyai komitmen bahwasanya kegiatan ini nantinya akan dapat diikuti oleh semua guru, karena pertama sesuai dengan hasil evaluasi bahwasanya yang mereka inginkan itu adalah ada SK secara formal. Jadi nanti akan kita buatkan, ya bisa kita maklumi karena mungkin kalau ada SK-nya itu kan nanti bisa bermanfaat ketika untuk kenaikan pangkat atau lain-lain, ya artinya itu sangat kuat sekali nantinya. Saya pastikan dan saya punya komitmen bahwa kegiatan ini akan bisa dijalankan oleh rekan-rekan guru yang lain dan menjadi semangat juga bagi mereka untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan rencana aksi Bapak itu siapa-siapa aja Pak yang terlibat, Pak? Yang nantinya akan saya libatkan itu manajemen sekolah, termasuk juga kepala sekolah, kemudian juga nanti saya libatkan juga pembina OSIS, kemudian wali kelas. Ya, wali kelas nanti akan saya libatkan untuk membuat SK susun kepanitiaan, sehingga nanti bisa ditempel di sekolah maupun di grup WA dan diketahui rekan-rekan guru. Baik Pak, harapan saya semoga rencana aksi Bapak berjalan dengan lancar ya Amin, Pak ya. amin ya Bu. Iya. Bagaimana Pak setelah kita melakukan coaching, apa yang sudah Bapak rasakan?
Ya, ya saya sebelumnya ini saya terima kasih banyak ya Bu ya, Ibu sudah bersedia menyempatkan waktu untuk ya berbicara-bicara dengan saya, karena terus terang ini kan perasaan saya ini kan kadang saya pendam, tapi kan ya akhirnya kan saya emosi sendiri ya Bu ya, stres sendiri ibaratnya ya. Tapi kalau saya sudah menyampaikan ke Ibu dan alhamdulillah Ibu kan sangat menanggapi dengan sangat baik, sehingga saya merasa ada semangat, bahwasanya saya ada teman, saya ada pendukung yang dapat membantu mengatasi permasalahan saya ini. Jadi saya sangat bahagia dan senang sekali bisa berbicara-bicara dengan Ibu mengenai masalah ini. Baik Pak, saya juga sangat tertarik dengan cerita-cerita Bapak ya Pak, dalam permasalahan yang Bapak hadapi. Saya penasaran nih Pak dengan rencana aksi Bapak. Nanti kita berbincang-bincang lagi dan Bapak cerita rencana aksi Bapak itu berjalan dengan lancar atau tidak, dan guru-guru di sekolah Bapak itu ada perubahan atau tidak. Iya Bu. Iya. Ya. Masih ada Pak yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup, nanti setelah ini mungkin ada komunikasi yang lain, nanti saya sampaikan nanti ke Ibu lagi. Iya baik Pak. Terima kasih Pak Ais. Ya, sama-sama. Mohon maaf Pak Ais karena waktu saya ada kegiatan lain. Oh iya, Pak. nggak apa-apa. Jadi, Iya. Waktunya sampai di sini Iya, Pak Ais. iya. Ya Bapak ya Pak Ais ya. Nanti kita sambung lagi. Iya Pak Ya, Ais. terima kasih. Ya, Ya, mohon ya. maaf ya Pak Ais. Sama-sama, Sukses ya, ya buat Pak. Pak Ais ya. Amin, amin. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ais. warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Iya Pak. Baik Bu Febri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi saat ini Iya, Bu Pak. ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Ibu Febri sudah melakukan proses coaching dengan Pak Abdurrahman Hais, dan saya sudah melakukan observasi mulai dari pra observasi dan ketika pelaksanaan coaching tersebut. Nah sekarang kita akan melakukan proses pasca observasi mengenai pelaksanaan coaching tersebut. Nah, apa yang saya lihat dalam pelaksanaan coaching kemarin itu alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik, berjalan dengan lancar, obrolan yang disampaikan juga langsung to the point, artinya tujuan utamanya itu didapat. Nah, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Febri mengenai proses coaching tersebut. Yang pertama, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa yang Ibu rasakan sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tersebut? Ya alhamdulillah untuk alur tirtanya sudah lumayan berjalan dengan baik Pak dari yang sebelumnya. Ya, jadi kompetensi alur tirtanya sudah berjalan dengan baik ya. Ada kompetensi-kompetensi lain yang mungkin sudah Ibu lakukan saat proses coaching tersebut, Bu? Ya termasuk juga ini Pak, kami sama saya dan Pak Ais itu kami Ya. menjalin kemitraan Pak. Jadi antara saya dan Pak Ais bersikap terbuka, luas. Jadi Iya. karena setara tadi Pak. Jadi kami menjalankan prinsip coaching. Iya, ya alhamdulillah Bu ya, luar biasa sekali. Jadi alur ceritanya dapat, kemitraan bersama coaching juga sudah didapat. Artinya kalau kita sudah bermitra, proses prinsip dari coaching tadi sudah kita laksanakan, maka permasalahan-permasalahan yang ada itu akan terbuka, terlihat dengan baik, dapat kita identifikasi dengan baik, sehingga mudah-mudahan solusi yang kita peroleh juga merupakan solusi yang baik. Nah, Ibu Febri, kalau tadi kompetensi yang sudah Ibu laksanakan adalah prinsip kemitraan dan alur tirta, menurut pendapat Ibu dari kompetensi tersebut, kompetensi apa atau spesifiknya kompetensi yang seperti apa yang perlu Ibu Febri kembangkan dalam proses coaching berikutnya, Ibu? Mungkin ini Pak yang mendengarkan dengan sepenuhnya itu. Iya Bu, kenapa Bu mendengarkan Iya, ini? karena kan kadang tadi di luar sama Pak Ais itu bising suara siswa Pak. Iya, iya. Iya kayak gitu Pak. Kemudian ada suara kendaraan, mungkin itu Pak. Iya, iya. Jadi Untuk pengennya ada ruangan khusus Iya, untuk iya. melakukan coaching iya. biar kelihatan lebih nyaman. Jadi kita perlu tempat atau ruangan Iya, yang Pak. lebih nyaman lagi Iya. saat proses coaching, Iya. ya, ya benar sekali.
Ibu, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang pelaksanaan coaching tadi? Apakah sudah berhasil? Apakah ada hal-hal yang masih kurang menurut pendapat Ibu? Ya, alhamdulillah, Iya. coaching saya itu setelah melaksanakan coaching ya Pak, beliau mendapatkan solusi bahwa masalah yang dihadapi beliau di sekolah itu banyak rekan-rekan guru yang tidak mau hadir dan mengikuti kegiatan hari-hari besar agama Islam. Jadi setelah saya melakukan coaching bersama Pak Ais tadi, beliau memiliki solusi dan ide bahwa beliau akan membuat sebuah SK biar rekan-rekan gurunya lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, Pak. Iya, luar biasa sekali solusi yang didapat dari permasalahan tersebut. Jadi Ibu Febri merasa bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya proses coaching ya. Indikator apa saja Bu yang bisa Ibu lihat untuk memastikan bahwa kegiatan coaching ini tadi berjalan dengan lancar, dengan baik tadi Bu? Iya Kak, saya melihat rencana aksi dari Pak Ais itu sungguh tepat Pak. Iya. Beliau mau membuat SK, kemudian berkolaborasi sama pembina OSIS, kepala sekolah dan siswa. Iya. Baiklah Ibu Febri, setelah kita melakukan melakukan observasi dan sekarang kita melakukan pasca observasi ini, izinkan saya membacakan hasil pengamatan saya, hasil observasi saya selama proses tersebut, Ibu ya. Iya Pak, silakan. Jadi yang pertama, proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirtanya, Bu. Jadi saya lihat sudah ada tujuan melakukan coaching, bahwa untuk menemukan permasalahan yang ada, untuk menyelesaikan, memperoleh solusi ya permasalahan yang ada. Kemudian Ibu Febri juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hais tadi. Jadi setelah diidentifikasi juga diperoleh rencana aksinya. Rencana aksi tadi berupa pembuatan SK dan lain sebagainya tadi. Nah, rencana-rencana tersebut sebagai wujud pertanggungjawabannya, maka ini akan dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal, karena tadi ada PHBI ya, kalau tidak salah, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan semoga hal-hal tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian selama pengamatan juga saya sudah melihat bahwa dalam proses tersebut Ibu Febri sudah hadir dengan sepenuhnya. Saya lihat bagaimana Ibu Febri mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Hais, memberikan pertanyaan kepada Pak Hais. Ini sudah menunjukkan bahwa Ibu Febri ini hadir dengan sepenuh hati, hadir dengan sepenuhnya untuk melakukan coaching tersebut. Ibu Febri juga sudah menjadi pendengar yang baik tadi saya lihat, karena apa permasalahan yang Pak Hais sampaikan, Ibu Febri dengarkan dengan baik, sehingga Ibu Febri bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan tadi. Ya. Yang terakhir, Ibu Febri juga sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Memang pertanyaan yang berbobot ini sangat diperlukan dalam proses coaching ini, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentu dasarnya tadi dengan mendengarkan dengan aktif tadi, maka akan memantik coaching tadi untuk memunculkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, jadi itu berdasarkan penilaian dan hasil pengamatan saya selama proses coaching yang sudah Ibu Febri laksanakan pada hari ini. Nah, dari penilaian yang sudah saya sampaikan ini, adakah hal-hal yang mungkin ingin disampaikan Ibu Febri? Iya Pak, mungkin kalau untuk pelaksanaan coaching ini Pak, kita betul-betul mempersiapkan diri dulu Pak. Termasuk juga coachingnya. Iya Pak, kayak gitu Pak. Iya, jadi perlu persiapan dulu ya. Iya. Baiklah Bu Febri, mungkin kegiatan pasca observasi kita sudah selesai segini. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana sih perasaan Ibu Febri setelah saya lakukan
observasi atau supervisi pada hari ini. Baik Pak, tadi awalnya cukup ini ya Pak, Iya. takut kayak gitu tadi kan Pak. Iya. Alhamdulillah setelah mendengar masukan dari Bapak, saya menemukan gambaran bahwa kita itu harus melakukan coaching itu lebih baik lagi Pak, dengan menggunakan berbagai macam alur tirta dan prinsip coaching yang baik. Ya, betul. Ya, itu saja Bu Febri ya. Iya Pak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin mau ditanyakan mungkin Bu Febri? Harapannya Bapak bisa mensupervisi di sekolah kami itu secara kontinu Pak. Oh iya, siap. Iya. Insya Allah kalau nanti waktunya ada dan diberikan kesempatan, insya Allah saya akan secara rutin melakukan observasi di sekolahan Ibu, terutama kepada Ibu Febri Bu Iya ya. Pak. Oke, tidak ada lagi Bu Febri yang ingin tanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Febri yang sudah mau saya supervisi hari ini. Tentu atas segala kekurangan saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Febri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih ya Pak Iya, sudah kasih ya. dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Permisi ya Pak. Ya, silakan Bu. Kira tadi Bapak Ibu demonstrasi konseptual yang kami laksanakan pada modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Guru penggerak Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.